Ada satu hal yang lebih berbahaya dari kebodohan, yaitu ilmu batin yang jatuh ke tangan ego yang belum jinak. Banyak orang mengejar kekuatan batin. Mereka ingin peka terhadap energi, mampu membaca tanda, memahami rahasia di balik peristiwa. Mereka ingin lebih tajam dari yang lain, lebih dalam dari kebanyakan, lebih terbangun dibanding dunia yang dianggap tertidur. Namun sedikit yang sadar bahwa setiap lapisan kesadaran yang terbuka juga memperbesar bayangan di dalam diri. Ilmu batin bukan sekedar pengetahuan, ia seperti api. Api bisa menerangi kegelapan, tapi api yang sama, jika tidak dikendalikan, akan membakar rumahnya sendiri. Sejarah sunyi para pencari hakikat selalu menyimpan satu peringatan. Bukan ilmunya yang menghancurkan manusia, melainkan ego yang menyatu dengan ilmu itu. Ego yang merasa lebih tahu, ego yang merasa lebih suci, ego yang merasa telah melampaui orang lain. Dan di titik itulah kehancuran dimulai. Perlahan, halus, hampir tak terlihat. Dalam video ini, kita akan membongkar sisi yang jarang dibicarakan. Mengapa semakin dalam seseorang menyelami ilmu batin, semakin besar pula resiko terjatuh ke dalam ilusi spiritual. Kita akan membahas bagaimana ego menyusup secara halus dalam laku kontemplasi, bagaimana ia memakai topeng kebijaksanaan, dan bagaimana banyak pencari tersesat bukan karena kurang ilmu, tapi karena terlalu cepat merasa telah sampai. Kita juga akan menyelami satu pertanyaan yang jarang berani diajukan. Apakah mungkin seseorang justru menjadi lebih gelap setelah merasa tercerahkan? Jika kamu sedang menapaki jalan sunyi, jika kamu mulai memahami hal-hal yang dulu tak terlihat, maka pembahasan ini bukan untuk menakutimu. Ini adalah peringatan. Karena dalam dunia batin, musuh terbesar bukanlah dunia luar. Ia bersembunyi di dalam diri, diam, cerdas, dan sangat sabar. Dan namanya adalah ego. Dalam banyak tradisi kuno, ilmu batin tidak pernah diberikan sembarangan. Di tanah Jawa, para pelaku-laku tirakat dan pengembara sunyi tidak langsung diajarkan rahasia terdalam. Mereka diuji, bukan dengan ujian pengetahuan, tetapi dengan ujian kerendahan hati. Mereka dipaksa menyapu halaman, berdiam dalam sepi, menelan penghinaan tanpa pembelaan. Mengapa? Karena para leluhur memahami satu hukum tak tertulis. Wadah yang kotor akan meracuni air yang paling jernih sekalipun. Dalam manuskrip kuno seperti Serat Wedatama, terdapat penekanan halus namun tegas tentang pengendalian diri sebelum berbicara tentang kebijaksanaan. Bukan sekadar menguasai pengetahuan, tetapi menundukkan hawa dalam diri. Tanpa itu, ilmu berubah menjadi kesombongan yang halus. Di dunia tasawuf, tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali pernah menulis tentang bahaya ujub, rasa kagum pada diri sendiri setelah mencapai kedalaman spiritual. Ia menyebutnya sebagai penyakit hati yang lebih berbahaya daripada dosa yang terlihat, karena ia menyamar sebagai cahaya. Begitu pula dalam perjalanan Jalaluddin Rumi, kita menemukan kisah tentang murid yang merasa telah memahami rahasia semesta, hanya untuk kemudian tersandung oleh kesombongan yang tak disadarinya. Dalam syair-syairnya, Rumi berulang kali mengingatkan bahwa semakin tinggi seseorang merasa terbang, semakin tipis jarak antara dirinya dan jurang kejatuhan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di timur. Dalam filsafat Yunani kuno, konsep hubris, kesombongan manusia yang merasa melampaui batas, dipercaya sebagai awal kehancuran. Banyak tragedi besar berakar dari keyakinan bahwa seseorang telah menjadi lebih dari manusia biasa. Mengapa pengetahuan seperti ini sering tersembunyi? Karena kekuatan selalu menarik ego, dan ketika ego bersentuhan dengan kekuatan batin, entah itu kepekaan energi, intuisi tajam, atau kemampuan memahami simbol-simbol tersembunyi, ia merasa istimewa, ia merasa dipilih, ia merasa berbeda. Dan perasaan berbeda itu, jika tidak dimurnikan, perlahan berubah menjadi perasaan lebih tinggi. Itulah sebabnya, dalam banyak jalur kebijaksanaan kuno, tahap pertama bukanlah membuka cakra, bukan memperluas kesadaran, bukan mempelajari rahasia kosmis. Tahap pertama adalah menghancurkan kesombongan. Namun di zaman modern, banyak orang melompati tahap ini. Mereka ingin pengalaman,
ingin sensasi, ingin validasi bahwa mereka istimewa. Mereka membaca, menonton, belajar teknik demi teknik, tetapi jarang yang benar-benar berani melihat bayangan dalam dirinya sendiri. Ilmu batin bukan hilang dari dunia. Ia tidak benar-benar tersembunyi. Yang tersembunyi adalah disiplin untuk menundukkan ego sebelum menyentuhnya. Dan tanpa fondasi itu, perjalanan yang seharusnya membawa pada kejernihan justru bisa menjadi jalan menuju kehancuran yang halus. Mari kita bicara jujur. Ego tidak pernah datang dengan wajah menyeramkan. Ia tidak berkata, "Aku ingin menghancurkanmu." Ia datang dengan bisikan yang sangat halus. Kamu sudah lebih paham dari mereka. Kamu sudah melihat apa yang orang lain belum lihat. Kamu tidak lagi seperti dulu. Dan dari sanalah semuanya bermula. Ilmu batin memperluas kesadaran. Ia membuat seseorang lebih peka terhadap makna tersembunyi di balik peristiwa. Ia membuat intuisi semakin tajam. Kadang doa terasa lebih dalam. Kadang firasat terasa lebih akurat. Kadang hidup terasa seperti memiliki pola yang bisa dibaca. Namun di titik tertentu, pengalaman ini bisa berubah menjadi identitas. Seseorang tidak lagi sekedar belajar. Ia mulai merasa menjadi orang yang sudah tahu. Disinilah paradoks pertama muncul. Semakin seseorang merasa tercerahkan, semakin besar kemungkinan ia tersesat oleh perasaan itu sendiri. Bayangkan sebuah cermin. Ilmu batin adalah cahaya yang menyinari cermin tersebut. Jika cerminnya bersih, cahaya akan memantul dengan jernih. Tapi, jika cerminnya kotor oleh ambisi tersembunyi, rasa ingin diakui, atau kebutuhan untuk merasa istimewa, cahaya itu justru terdistorsi. Masalahnya, distorsi ini sulit dikenali. Ego dalam jalur spiritual jarang berbentuk kesombongan kasar. Ia lebih sering berbentuk kesombongan halus. Misalnya, merasa paling sadar di antara teman-teman, merasa percakapan orang lain terlalu dangkal, merasa tidak cocok dengan orang biasa. Secara lahiriah, ini terlihat seperti pertumbuhan. Tapi, secara batiniah, bisa jadi ini adalah pemisahan yang lahir dari superioritas tersembunyi. Ada fase dalam perjalanan batin di mana seseorang mulai kehilangan resonansi lama. Itu wajar. Namun, jika dibaliknya ada rasa bangga karena merasa lebih tinggi, maka itu bukan pencerahan. Itu inflasi ego. Dan inflasi ego dalam dunia batin sangat berbahaya. Mengapa? Karena semakin dalam ilmu seseorang, semakin kuat pengaruh pikirannya terhadap dirinya sendiri. Ketika ego mengendalikan ilmu, ia bisa menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Seseorang bisa merasa mendapat petunjuk, padahal itu hanya proyeksi keinginannya. Ia bisa merasa sedang dibimbing, padahal yang membimbing hanyalah ambisinya sendiri. Inilah jebakan paling sunyi. Ego memakai bahasa spiritual untuk mempertahankan dirinya. Ia berbicara tentang kesadaran, tapi diam-diam mencari pengakuan. Ia berbicara tentang kerendahan hati, tapi tersinggung ketika tidak dihargai. Ilmu batin memperbesar apapun yang ada di dalam diri. Jika di dalamnya ada ketulusan, ketulusan itu akan menguat. Jika di dalamnya ada kesombongan tersembunyi, kesombongan itu juga akan menguat. Dan disinilah letak bahayanya. Ilmu tidak memilih sisi. Ia hanya memperbesar. Banyak orang hancur bukan karena tidak memiliki ilmu, tetapi karena ilmu itu memperkuat sisi gelap yang belum selesai mereka hadapi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membedakan antara intuisi yang murni dan suara ego yang menyamar? Itulah yang akan kita selami lebih dalam pada bagian berikutnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah ego berbahaya? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan ilmu batin tidak menjadi senjata yang melukai diri sendiri? Karena jalan ini bukan untuk ditinggalkan. Ia hanya perlu dijalani dengan kedewasaan. Langkah pertama adalah membangun kebiasaan yang sederhana namun sangat kuat. Curiga pada diri sendiri. Bukan curiga yang penuh kebencian, tetapi kewaspadaan yang jernih. Setiap kali muncul perasaan aku lebih paham, berhentilah sejenak. Tanyakan dengan tenang, apakah ini pemahaman
atau kebutuhan untuk merasa unggul. Setiap kali muncul dorongan untuk menunjukkan kedalamanmu, tanyakan, apakah ini ingin berbagi atau ingin diakui? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat kecil, namun dalam dunia batin, kejujuran kecil jauh lebih kuat daripada ritual besar. Langkah kedua, latih kerendahan hati dalam tindakan nyata. Ilmu batin sering membuat seseorang menikmati ruang kontemplasi, membaca simbol, merenung dalam diam. Itu baik. Namun jika tidak diimbangi dengan tindakan sederhana, membantu tanpa diketahui, bekerja tanpa mencari pujian, mendengar tanpa merasa lebih bijak, maka keseimbangan akan hilang. Kerendahan hati bukan perasaan, ia adalah latihan. Langkah ketiga, jaga disiplin lahir dan batin. Jangan biarkan pengalaman spiritual membuatmu mengabaikan tanggung jawab dunia. Bangun tepat waktu, tepati janji, jaga lisan, kendalikan emosi. Dunia nyata adalah cermin paling jujur untuk mengukur apakah ilmumu benar-benar memurnikan atau hanya memperindah narasi dalam pikiranmu. Banyak orang merasa naik tingkat dalam kesadaran, tetapi menjadi lebih mudah tersinggung, merasa lebih damai, tetapi tidak sabar menghadapi kritik. Itu tanda bahwa ego masih memegang kendali. Langkah keempat, terima koreksi tanpa defensif. Ego paling terlihat saat dikritik. Jika ada orang yang menegurmu dan hatimu langsung panas, disitulah latihan sebenarnya dimulai. Ilmu batin sejati membuat seseorang semakin lapang, bukan semakin rapuh. Langkah kelima, jangan mengejar pengalaman, kejar kematangan. Sensasi batin bisa menipu. Getaran, mimpi, firasat, pengalaman energi, semua itu bisa datang dan pergi. Tetapi yang lebih penting adalah, apakah kamu menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih tenang dalam menghadapi ujian? Jika tidak, maka mungkin yang bertumbuh bukan kesadaran, melainkan ilusi tentang kesadaran. Dan terakhir, pahami satu hal penting. Ego tidak perlu dimusnahkan. Ia perlu ditundukkan. Ia seperti kuda liar. Jika dilepas tanpa kendali, ia akan menjatuhkanmu. Tapi jika dijinakkan, ia akan membawamu melintasi jarak yang jauh. Ilmu batin tanpa kendali ego memang bisa menghancurkan. Namun ilmu batin yang dipandu kerendahan hati justru akan membangun fondasi yang tak mudah goyah. Perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih istimewa, ia tentang menjadi lebih bersih. Dan kebersihan batin selalu diuji dalam hal-hal yang paling sederhana. Pada akhirnya, ilmu batin bukanlah musuh. Yang berbahaya bukan kedalaman, bukan kontemplasi, bukan kepekaan terhadap tanda-tanda halus kehidupan. Yang berbahaya adalah ketika seseorang menyentuh kedalaman tanpa terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Kita telah melihat bagaimana sejarah para pencari hakikat selalu menyisipkan satu peringatan. Ilmu memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri. Jika di dalamnya ada kerendahan hati, ia akan memancarkan kebijaksanaan. Jika di dalamnya ada ambisi tersembunyi, ia akan melahirkan ilusi yang sangat meyakinkan. Ego tidak selalu berteriak, ia sering berbisik. Ia bisa memakai bahasa kebijaksanaan. Ia bisa berdiri di balik wajah kesalihan. Ia bahkan bisa menyamar sebagai pencerahan. Dan karena itulah, banyak orang merasa naik, padahal sedang perlahan jatuh. Namun ini bukan pesan untuk membuatmu takut melangkah. Ini adalah undangan untuk melangkah dengan sadar. Jalan batin bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Jika ilmumu membuatmu lebih lembut, lebih sabar, lebih terkendali dalam emosi, lebih ringan dalam memaafkan, maka engkau sedang berjalan dengan benar. Namun jika ilmumu membuatmu mudah meremehkan, sulit menerima nasihat, haus pengakuan, dan diam-diam menikmati rasa lebih tahu,
maka mungkin sudah saatnya berhenti sejenak dan membersihkan cermin batinmu. Ingatlah, cahaya yang paling terang sekalipun bisa menyilaukan jika mata belum siap menerimanya. Maka sebelum mengejar kedalaman berikutnya, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar mencari kebenaran atau hanya ingin merasa lebih istimewa? Karena di dunia batin, pertanyaan yang jujur seringkali lebih menyelamatkan daripada jawaban yang terlihat indah. Jika pembahasan ini membuka sesuatu dalam dirimu, tuliskan di komentar. Ilmu harus tunduk pada hati yang bersih. Dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bukan untuk menjadi lebih tinggi, tetapi untuk menjadi lebih dalam.